رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabar sahabat thayyibah sekalian dimanapun berada? Kita kembali lagi kepada serpihan serial ayat pilihan dari Rumah Quran At-Thayyibah. Baik, alhamdulillah, bagaimana puasa teman-teman sekalian pada hari ini? Semoga masih semangat dan semakin meningkat ibadahnya insyaAllah. Pada sore hari ini kita akan mentadabburi atau belajar bersama tafsir surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Baik, seperti yang teman-teman tahu, surah Al-Insyirah yaitu surah Makkiyah, Dan di surat ini kita akan belajar atau surat ini berbicara tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung, wa maqamuhu rafi', ya, kedudukan beliau yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kitab Safatut Tafasir karya Al-Imam As-Sabuni, ya, beliau menyebutkan di sini tafsirnya bahwasanya surat ini menyebutkan tentang ni'amillahi adidah, nikmat Allah yang banyak kepada hambanya dan utusannya yaitu Nabi Muhammad. Dan apa nikmat terbesar itu? Apa nikmat itu? Yaitu bisyarhi sadrihi bil iman. Nikmatnya insyirah as-sadr, nikmat lapang dada. Nah, ketika kita dikaruniai oleh Allah lapang dada, artinya hati kita lapang, dada kita terasa plong, tidak galau, dan merasa happy atau senang. Nah, itu adalah suatu nikmat yang besar yang perlu kita syukuri. Nah, karena ketika hati kita tenang, kita bisa menjalani kehidupan ini bisa lebih bahagia dan tenang, tidak ada rasa takut. Inilah nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada hambanya. Dan di surah Asy-Syarh ini, nikmat apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yaitu bisyarhi sadrihi bil iman, ya, lapang dadanya kepada keimanan, kemudian watanwiri qalbihi bil hikmati wal irsan, dan Allah telah mencerahkan hati Rasul dengan hikmah dan pengetahuan dan ilmu, wa tatahhirihi minadz dzunubi wal azwar, dan dada itu bagaimana berasa plong atau berasa insyirah, lapang dada, yaitu Allah mensucikan juga as-sadr, dada Rasul ini dari dosa dan dari keburukan-keburukan. Dan wa kullu dzalik, semua itu apa maksud Allah, ya, meluaskan hati Rasul biqasdi tasliyah, ya, dengan maksud untuk menghibur Rasul amma yalqahu min adzal fujjar, dari apa yang Rasul sampaikan kepada orang-orang fasik, hinaan, celaan. Kemudian Allah melapangkan dada Rasul dari segala kesakitan hati dan kesempitan hati, sehingga Rasul bisa menyampaikan dakwahnya bisa lebih luas dan lebih tenang. Kemudian bagaimana kalau kita merasakan insyirah as-sadr, lapang dada ini? Ya, hidup kita menjadi lebih bahagia, tidak gundah. Adapun ketika dayyaqus sadr, ketika hati kita sempit, maka kita akan merasa galau, merasa sedih, merasa tidak tenang. Nah, lalu apa saja min asbabi syarhis sadr, apa saja sebab-sebab yang bisa membuat lapang dada atau kita menjadi lapang dada itu kalau bagaimana? Yang pertama, at-tauhid ilallah, ya, mentauhidkan Allah. Ketika kita mentauhidkan Allah, artinya kita hanya mengahadkan Allah, percaya bahwa Tuhan atau Allah itu satu, Allah yang wajib disembah, tidak memusyrikan Allah, tidak menyekutukan Allah. Dan ketika kita tertimpa musibah, tertimpa bencana, nah, kita bisa menyadari, ya, semuanya itu karena Allah,
Apa yang terjadi karena Allah dan kita hanya bisa bertawakal, tidak mengeluh, dan ketika kita mendapat musibah, kita ambil hikmahnya dari kesabaran yang kita lakukan dalam menghadapi musibah tersebut. Sehingga ketika kita yakin, mentauhidkan atau yakin kepada Allah dan bisa berbuah pahala dengan kesabaran kita, maka hati kita menjadi lapang. Kemudian di ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, di tafsir ini dijelaskan pada ayat pertama, istifhamun bima'na at-taqrir ay qad syarahna laka sadrak. Nah, di sini kata tanya nih, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Tapi ini maksudnya adalah takrir, ya, at-taqrir, ketetapan. Ini sebenarnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya. Bahwasanya di sini kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Melapangkan dadanya dengan apa? Hati kita menjadi plong dengan apa? Tenang dengan apa? Bil huda wal iman, dengan petunjuk, dengan iman, wa nur al-Quran, cahaya Al-Quran, sebagaimana qaulihi ta'ala, firman Allah, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, maka yashrah sadrahu, akan Allah lapangkan dadanya kepada Islam. Ya, dia beribadah menjadi tenang dan tidak ragu-ragu dan senang atau tunduk dalam agama Islam. Kemudian qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, ya, yang dinamakan insyirah as-sadr, lapang dada itu juga yaitu nawarnahu wa ja'alnahu fasihan. Ya, kita mencerahkan hatinya dan membuat hati itu lega, rahiban, wasi'an, luas, ya. Dan di antara hal juga yang bisa membuat hati ini plong, yang pertama tadi tauhid, yang kedua adalah al-ilm, ya, ilmu. Karena dengan ilmu maka kita bisa mengetahui hal-hal yang setepatnya kita lakukan, kita tahu atau mengetahui hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Kemudian dengan ilmu hati kita bisa menjadi tenang karena kita mengetahui hal-hal yang bisa mengarahkan kita kepada surga. Kita mengetahui yang halal, yang haram, dan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga bahwasanya hal yang bisa melapangkan dada kita adalah infak atau dengan bersikap dermawan. Karena dengan bersikap dermawan kita bisa meringankan beban orang lain dan membuat orang tersebut bahagia, dan itu menjadi kebaikan tersendiri buat kita. Kemudian di sini disebutkan juga waqala Abu Hayyan, ya, kata Abu Hayyan, syarhus sadri bima'na tanwiruhu bil hikmah, ya. Allah menerangkan dada seseorang tersebut dengan hikmah, dan wa tawsi'ihi, ya, Rasul menjadi gampang atau menjadi lebih leluasa untuk menyampaikan ma yuha ilaihi, apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, jadi nikmat hati yang tenang ini, hati yang luas ini membuat Rasul mudah dan tidak takut untuk menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang Arab pada masa itu. Kemudian adapun tafsir yang lain, apa itu insyirah as-sadr, yaitu ada suatu cerita ketika kejadian Rasul ketika kanak-kanak, yaitu datang sekelompok malaikat, ya, diriwayatkan di sini syaqqa Jibril li sadrihi fi sigharihi, yaitu ketika malaikat Jibril membersihkan dadanya pada masa kecilnya. Nah, dan di sini waktu itu ceritanya adalah Rasul sedang bermain, kemudian ada seseorang yang menariknya, kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan apa yang ada di dalam dada tersebut. Dan kata malaikat Jibril, hadza hawwus syaitan, ya, ini bagian dari syaitan. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dan mengembalikan ke hati yang bersih ke Nabi Muhammad tersebut. Nah, ini tafsir-tafsir tentang insyirah as-sadr, hati yang lapang. Semoga kita semua sebagai umat muslim bisa selalu lapang dada, bisa Allah selalu kasih nikmat hati kita selalu tenang dan bahagia. Dan jangan lupa juga hal-hal yang bisa
meluaskan atau melapangkan dada kita, yaitu dengan banyak-banyak berzikir. Karena karena Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka hanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Baik sahabat ilah sekalian, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat sekalian dan bisa kita ingat kembali ya hal-hal yang bisa meluaskan atau melapangkan diri kita, yaitu tauhid, ilmu, infak, ya, kemudian dengan berzikir dan hal-hal yang positif lainnya. Semoga amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima dan kita menjadi hamba Allah yang selalu bisa meningkatkan ibadah kita. Dan sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Jangan lupa minum yang manis-manis dan bernutrisi, yaitu dengan mengkonsumsi susu kurma Detsu, karena ini asli handmade dari para hafal atau hafidhah Rumah Quran At-Thayyibah. Baik, cukup sekian dari kami. Jangan lewatkan serpihan tiap hari yang mana akan membahas hal-hal yang seru. Kafabillah wa kafabillah wakila. Ila hadza minni. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان